Mbak Men, kamu juga tahu kan? Aku butuh pekerjaan yang stabil. Aku ngerti. Nanti aku ambil kontraknya. Kalau tinta capnya bagaimana? Biar aku bantu. Kamu ngapain? Guru Ye sedang bantu aku ambil bantalan tintanya. Ini semua dokumen penting perusahaan. Kalau hilang gimana? Ada aku di sini. Mana mungkin hilang? Mbak Men, aku ada urusan. Kontraknya bisa ditandatangani di pertemuan berikutnya. Aku duluan ya. Guru Ye. Kita akhirnya berhasil membawa Guru Ye kembali. Kamu mau sama orang seperti itu? Gimana orang mau datang ke kelas nanti? Iya. Oh, begitu ya. Biar aku yang urus. Kamu nyari aku? Kamu nggak tahu ada CCTV di sana? Aku nggak begitu. Suman sudah tahu. 100 juta buat kamu. Nggak kurang sepeser pun. Tapi aku peringatkan kamu. Waktumu nggak banyak lagi. Aku punya rencana sendiri. Nggak usah ikut campur. Bagaimana dengan Guru Ye? Bagaimana hasil diskusi kalian? Ah, dia akan tetap mengajar Tong-Tong. Nanti kembali lagi untuk tanda tangan kontrak. Ini, silakan. Omong-omong, aku ada urusan malam ini. Aku tidak akan pulang untuk makan malam. Mama tidak mau. Mama, Tidak. Guru Ye, Anda mungkin harus menunggu sebentar. William sedang menjemput Tong-Tong. Belum kembali juga. Tidak masalah. Saya datang lebih awal. Kakak mainnya bagus sekali. Saya dengar dari depan pintu tadi. Guru Ye memuji berlebihan. Tidak, Anda cukup artistik. Hanya dengan sedikit latihan saja. Mereka main piano lebih jago dari murid biasa. Baik, Tapi ada beberapa intonasi yang perlu disesuaikan lagi.
Halo Wen Liang. Apakah kamu sudah jemput Tongtong? Sudah jemput Tongtong. Tapi hari ini agak macet. Mungkin nanti agak telat. Ah, cepatlah. Guru Ye sudah datang duluan. Baik. Kamen, aku ada sesuatu untuk disampaikan. Di sini tidak nyaman. Besok siang, aku akan menunggumu di taman seberang sekolah Tongtong. Tolong percaya padaku. Deng Wenliang sedang memata-mataimu. Aku mengerti. Rak buku di kamar tidur ada kameranya, kan? Kenapa kamu memberitahuku ini? Kamen, apa kamu benar-benar tidak paham? Aku serius. Jangan bicara lagi. Aku ingin membantumu. Guru Ye, terima kasih sudah memberitahuku ini. Tapi ini urusan keluargaku. Kamu datang menemuiku hari ini. Aku pura-pura tidak tahu. Soal Deng Wenliang, tolong bantu aku tutupi. Bantu saja aku. Deng Wenliang, apa kamu tidak bisa menahan diri bahkan di depan rumah sendiri? Apa kamu tidak khawatir anak kita melihatnya? Ayah, Tongtong, kamu dari mana saja? ayah sedang main petak umpet denganmu. Ayo pulang. Halo, Kino. Tolong carikan aku pengacara. Aku mau cerai. Bagaimana dengan kamu dan perempuan itu? Cepat atau lambat akan terbongkar. Rumah masih ada uang. Pastikan kamu perhatikan. Atasnamakan dirimu. Dan hak asuh Tongtong. Sejak awal aku tidak setuju kamu menikahinya. Kamu tidak mendengarkan. Dia ada di sekolah. Reputasi macam apa itu? Reputasiku macam apa? Bagaimana caramu bicara dengan ibu? Deng Wenliang, aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun. Apa salahku? Sampai kalian berdua setiap hari menggunjingku di belakang. Bagaimana sikapmu itu? Begitukah caranya ibumu mendidikmu jadi menantu? Memangnya sikapku kenapa? Ini ulang tahunmu. Kapan aku tidak sendirian dari pagi sampai malam? Apa anakmu pernah bantu? Apalagi yang kalian mau dariku? Berani-beraninya kau bicara begitu padaku. Baiklah, hari ini aku ajar kau sopan santun atas nama ibumu. Oh, Lebih baik ajar anakmu dulu. Karena kau tidak mau makan baik-baik. Ya sudah, jangan makan. HM? Guru Ye. Kopi yang kubeli di jalan. Buat hangatin tanganmu, cuacanya dingin.
Sebenarnya kau tidak perlu sebaik ini padaku. Ini semua keinginanku sendiri. Kau tidak perlu merasa terbebani. Kudengar kau akan kuliah ke luar negeri, ya? Kebetulan sekali. Aku iri padamu. Kalau bukan karena kejadian waktu itu, mungkin hidupku juga sudah berbeda. Kejadian apa? Itu semua sudah berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Oh, iya. Ngapain kesini? Aku mau antar kontraknya. Aku lihat kamu pakai baju tipis banget di bawah apartemenmu. Ya udah, aku ikutin aja. Deng Wenliang beraniin kamu lagi? Guru Ye. Aku butuh bantuanmu. Tapi aku nggak akan biarin bantuanmu sia-sia. Bayar yang kasih kamu, aku kasih 2 kali lipat. Aku nggak mau uangmu. Tapi kamu mau aku bantu gimana? Xiaoman, aku udah nemu. Pemilik mobil putih itu orangnya bernama Yang Keksin. Kebetulan aku kenal dia. Dia direktur HRD di perusahaan lamaku. Sinwo, tolong kirimkan alamatnya. Oke, aku kirim ke HPNU. Kak Men, ngapain kesini? Memangnya kamu nggak nerima aku? Aku tinggal sendirian. Lebih aman naruh sepatu pria di depan pintu. Kak Men nyari aku buat apa? Lihat nih Wenliang. Kerjaan remeh kayak nyuci baju aja harus kamu yang kerjain? Nggak apa-apa, Kak Men. Memang gitu kerjaan asisten kayak kita. Sayang banget kamu ini cewek. Kalau kamu cowok, kayaknya nggak perlu sampai nemenin tidur juga. Kak Men bercanda aja. Enak kan? Nggak nyangka kamu cuma anak magang. Kukira gajimu sebulan pasti banyak. Kak Men, gajiku cuma cukup buat makan. Kak Men nggak apa-apa. Aku mau istirahat dulu. Kamar mandinya di mana? Aku mau pinjam sebentar. Heh. Kak Men, kamar mandi kami kotor banget. Belum sempat dibersihin. Nggak apa-apa. Aku nggak masalah. Deng Wenliang. Nggak, aku nggak boleh emosi. Ini belum waktunya. Aku bakal kasih kamu kejutan besar di reuni nanti. Aku tahu kenapa kamar mandimu kotor. Ada kecoaknya, kan? Iya. Ada kecoaknya. Sebenarnya, aku datang mau kasih hadiah. Ah, Makasih udah bantuin aku belakangan ini. Nggak gampang ikut Wenliang. Dia gimana? Omongan doang. Soal tempatmu itu, jangan dimasukin ke hati. Aku biasanya keluar masuk acara bareng dia. Nggak mungkin nggak punya jas. makasih, Kak Men. Kalau gitu aku nggak ganggu lagi. Aku pergi dulu. Ah, aku anterin. Iya, benar. Ingat, bersihin kecoaknya cepet-cepet. Soalnya berkembang biaknya cepet banget. Bikin jijik diri sendiri. Bikin jijik orang lain juga. Ngapain dia di sini? Mana aku tahu. Apa dia menemukan sesuatu? Harusnya nggak mungkin. Kapan Wenliang mau cerai? Hari-hari ngeri begini. Sampai kapan aku harus tahan? Sebentar lagi, asal aku dapat investasi di reuni alumni ini, aku langsung ceraikan dia dan nikahi kamu. Kamu ngerti? Kali ini aku bawa kamu ke acara reuni alumni. Biar jelas status kamu. Tolong bantu aku ya. Ya iyalah, masa nggak bantu kamu?
Bantu siapa lagi? Ada apa? Kamu nggak akan pernah nebak aku di mana sekarang. Kamu habis minum? Nanti kalau aku udah banyak duit, aku beliin kamu yang lebih besar. Sia Oman, Kamu nggak akan pernah nebak aku di mana sekarang. kamu habis minum? Aku ada di restoran tempat kamu lamar aku dulu. Bisa jemput aku nggak? Sia Oman, Ngapain kamu ngerasa nggak enak? kok bisa? Buang-buang waktu aja ngurusin dia. Aku masih harus nemenin kamu, dasar prek. Nggak usah kamu jemput. Pasti ada yang jemput dia. Nyonya Men. Dari mana saja kamu? Di rumah? Kamu bikin aku kaget. Aku tanya sama kamu. Ibuku telepon, ada urusan di rumah. Biar aku antar Tongtong pulang. Sebentar lagi, jalan sana. Tumben buru-buru banget? Kamu sembunyiin sesuatu dari aku, ya? Enggak. Aku pergi dulu. Halo, Kak Liang, berani-beraninya kamu bawa aku ke rumah ini? Gimana kalau dia balik? Tunang, dia nggak akan balik. Kalau kamu yang balik, Heh, jangan buru-buru gitu dong. Istrimu lagi pergi. Masih jauh juga? Sekarang semua yang di sini milikku. dan juga milikmu. Begitu aku dapat investor, langsung aku ceraikan dia. Ingat baik-baik omonganmu itu. Aku mau semuanya di sini. Tunang, kamu bakal jadi nyonya rumah ini.
Ya, dia balik. Mana mungkin? Coba lihat sendiri sana. Apa-apaan ini? Kok bisa? Main serong kayak gini. Kalian masuknya gimana? Kamu kan gak mau antar aku masuk? Ya jelas ada yang antri. Hei halo, tolong tunjukkan undangannya. Saya mau cari orang. Teman saya ada di dalam. Oh maaf, coba telepon dia. Suruh jemput kamu di pintu depan. Ini temanku. Dia bareng aku. Oke. Jangan cari gara-gara. Kamu tahu nggak ini acara apa? Cepat balik sana. Kalau nggak salah ingat, acara reuni alumni ini khusus pasangan suami istri, kan? Kakak ipar, kamu salah paham. Pak Deng sudah menunggumu dari tadi. Aku cuma bantu aja. Kenapa kamu selalu meremehkan kecerdasan orang lain, sih? Aku nggak ngerti maksud omonganmu. Pasti kamu nggak akan ngaku. Aku punya sesuatu yang menarik. Mau nonton bareng? Kamu sudah janji sama aku. Aku mau semuanya di sini. Tenang aja. Mulai sekarang, nyonya rumah ini pasti kamu. Sia Oman, aku tahu kamu nggak percaya padaku, tapi kamu pegang kelemahanku. Apa untungnya aku bohong sama kamu? Oke, aku percaya kamu. Aku nggak akan keluar dan ngomongin hal buruk tentangmu. Tapi aku butuh kamu di sana. Bantu aku menaruh sesuatu di acara reuni alumni. Oke. Dasar prek. Berani-beraninya kamu diam-diam merekam aku? Kamu pikir kameramu nggak bakal ketahuan? Kamu harus rasain gimana rasanya direkam. Keluar. Ayo kita bicara di luar. Mau bicara apa? Bicara soal kamu selingkuh di belakangku? Atau kamu yang sudah berkali-kali sengaja membohongiku? Kenapa kamu nggak berani ngomong? Cukup. Deng Wenliang, kita selesaikan saja perceraian ini. Jadi gimana ini akhirnya? Ini benar-benar. Makanya kan, kamu lihat sendiri. Mereka semua manggil aku pelakor. Udah aku bilang, perempuan itu nggak simpel.
Jangan ikut campur lagi urusan ini. Sejauh ini aku nggak akan berhenti. Kamu cuma perlu tahu. Semua ini kulakukan demi kamu. Demi aku? Atau demi dirimu sendiri? Kamu tahu itu. Wei Xing lagi ngobrol sama siapa? Pahi, yang ngadain reuni alumni. Kamu bahas soal ganti rugi? Sisanya serahin ke aku. Bacot. Ayolah, kamu bikin ribut gede-gedean. Apa maumu sebenarnya? Kalau gitu aku nggak akan basa-basi. Aku cuma mau harta yang memang jadi hakku. Semuanya buat aku. Memangnya kenapa pengadilan bakal kasih hak asuh Tongtong ke kamu? Tak perlu ku jelaskan perselingkuhanmu. Kamu yakin banget? Lihat sendiri. Udah berapa lama kamu rencanain ini? Kamu nggak perlu tahu itu. Kamu sendiri juga nggak bersih. Kita berdua sama aja. Bebek sama bebek. Tapi itu bukan aku di foto itu. Fotonya mungkin agak buram. Tapi badan ini, baju ini, wajah samping ini. Berani-beraninya kau bilang itu bukan dirimu. Kau sudah lama mengikutiku. Sampai tak kenali istrimu sendiri. Kebetulan aku juga punya setumpuk foto di sini. Lihat baik-baik. Bagaimana bisa? Deng Wenliang benar-benar masuk perangkap. Dia meneleponmu. Kalau begitu kita lanjutkan sesuai rencana. Suman. Kau sekarang berbohong saja tidak malu. Kau pikir dengan menutupi lehermu, kau bisa menghapus semua perbuatan kotormu? Karena kau tidak percaya. Kenapa tidak tanya mereka saja? Yang ada di fotomu itu bukan aku. Mengkhianatiku. Aku tidak pernah berniat bekerja sama denganmu. Dari mana datangnya pengkhianatan? Baiklah, Suman. Bertahun-tahun aku sangat mencintai dan menyayangimu. Kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menjatuhkanku. Aku begitu tergila-gila, sampai memberi makan anjing. Kurasa kau lupa tahun lalu. Siapa yang menolongmu saat kau kena masalah? Cukup. Dasar tergila-gila, simpan saja sandiwaramu. Apa yang kulakukan hari ini terpaksa karena ulahmu. Bagus, bagus, kau kejam. Tunggu saja pembalasanku. Ini hadiah untuk kalian berdua. Haruskah kau memperlakukanku seperti orang asing? Suman, dia keterlaluan. Aku tidak peduli. Tapi kau masih punya perusahaan. Kalau ke depan kau keluar untuk urusan bisnis, orang-orang akan berpikir apa tentangmu? Kak Liang,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak kuduga Tuan Deng punya hobi begini. Pasang kamera di kamar tidurnya sendiri. Terima kasih sudah memikirkannya. Ini bukan soal mengumpulkan lebih banyak bukti. Apakah akan enak dinikmati Tuan Ju nanti? Aku paham selera Tuan Ju. Tuan Deng benar-benar berwawasan luas. Investasi gampang dibicarakan. Apa yang kau lakukan? Aku akan bawa Tongtong pergi. Mama, Kau masih punya muka untuk berdebat. Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan di rumah. Malah kau bikin berantakan. Semua orang jadi tahu. Kenapa hatimu sekejam ini? Kau selalu tahu dia selingkuh, tapi tidak pernah menghentikannya. Semua yang terjadi hari ini salahmu. Bukan karena kau, perempuan brengsek. Dulu aku tidak setuju Wen Liang menikahimu. Kau hancurkan keluarga ini. Ini aku. Lihat sendiri apa yang anakmu lakukan. Pasang kamera di kamar tidur sendiri? Terima kasih sudah memikirkannya. Bukankah ini untuk mengumpulkan lebih banyak bukti? Tidak ada yang perlu diharapkan. Enak ya, wakil presiden saling mati? Kau bohong. Wen Liang bukan orang seperti itu. Berikan hard drive-nya padaku. Aku lawan kau. Aku lawan kau. Kau terluka. Ya. Sakit. Tidak. Semua sudah siap? Sidang pengadilan sebentar lagi. Tunggu saja di pengadilan. Semua akan berakhir. Kak Men. Sudah waktunya aku pergi. Permohonan kuliah di luar negeriku sudah disetujui. Kapan kau berangkat? Kalau lancar. Berangkat minggu depan. Ya. Baguslah kalau pergi. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Selamat, kuliah di luar negeri itu hal yang baik. Kembangkan dirimu baik-baik. Perbannya lepas. Aku pinjam ke sebelah dulu. Suman, aku sudah memberimu kesempatan. Sampai sekarang kamu tetap menolak bicara jujur. Bagaimana dengan orangnya? Karena pihak perempuan terbukti bersalah dalam pernikahan ini. Saudara Deng Wenliang dan Saudari Suman resmi bercerai. Hak asuh Deng Tong jatuh ke tangan pihak laki-laki, Deng Wenliang. Mama? Mama, jangan pergi. Kamu sudah sebesar ini. Bukankah akhirnya kamu kalah dalam persidangan? Deng Wenliang, alasan aku menyetujui putusan itu demi anak-anak. Aku tidak mau memperbesar masalah ini. Kuharap kamu bisa menepati janjimu. Jaga anak baik-baik. Tentu saja aku akan menjaga anakku. Justru kamu yang jadi ibu. Jangan lupa siapa dirimu saat bertindak. Tong-tong, pulang.
Flash disk itu ada di meja samping tempat tidur waktu itu. Kalau tidak hilang, aku tidak akan kalah. Siapa yang menggantinya? CCTV tidak menangkap apa yang mereka lakukan. Tong Tong tidak mungkin. Apa mungkin Ibu Deng Wenliang? Atau Yesing? Mama, aku kangen sekali sama Mama. Tong Tong, Mama juga kangen kamu. Mama tanya, ya? Nenek datang menemuimu hari itu. Kamu ambil sesuatu dari rumah Mama? Iya, nenek masuk ke rumah dan mengambil bajuku. Bagus, Mama sudah mengerti. Kamu jangan nakal-nakal. Nanti Mama sempatkan waktu ketemu kamu, ya? Iya. Halo, Halo Suman. Selamat, kamu diterima. Kamu bisa mulai kerja besok. terima kasih, Pak Zhang. Saya akan bekerja dengan baik. Ayah, Ibu. Maksud kalian selama ini aku udah ngelakuin semuanya dengan benar? Apa kalian udah terima uangnya? Aku dan dia setelah itu. Jangan ikut campur. Apa maksudmu? Perasaanmu ke dia. Bukannya aku nggak bisa lihat itu. Saran gue, matiin aja perasaan lo ke dia. Sekarang dia lagi seneng-seneng sama Pak Ju di KTV. Ayah, Ibu. Maksud kalian selama ini aku udah ngelakuin semuanya dengan benar? Apa kalian udah terima uangnya? Aku dan dia setelah itu. Jangan ikut campur. Apa maksudmu? Perasaanmu ke dia. Bukannya aku nggak bisa lihat itu. Saran gue, matiin aja perasaan lo ke dia. Sekarang dia lagi seneng-seneng sama Pak Ju di KTV. Xiao Su, seneng banget bisa kerja sama Pak Wang kali ini. Makasih udah datang. Ayo minum satu gelas lagi. Xiao Su, Xiao Su. Gimana kabarmu? Ngapain kamu di sini? Suman, kamu tahu nggak kenapa kamu gampang banget dapat kerja?
Soalnya Deng Wenliang udah nggak mau sama kamu. Mending ikut aku aja. Aku jamin hidupmu nggak bakal kekurangan. Ah. Ah. Hahaha. Kenapa kamu? Kak Men, kamu udah bangun. Ayo sarapan dulu. Kak Men, aku bikinin bubur. Minum dulu biar perutmu anget. Aku nggak nyangka bakal ngerepotin kamu lagi. Kenapa kamu bisa ada di sana kemarin? Oh, kebetulan aku makan di sana kemarin. Untung kamu nggak apa-apa. Yesing, Oke, katamu barang buktinya ada di tanganku. Kok bisa ketukar? maaf Kak Men. Biar aku lab. Pasang. Pasang. Teman online yang udah bertahun-tahun ku kenal. Ternyata Yesing. Guru Gu. Ini piala yang kamu menangin waktu kamu bawa kita ikut lomba. Kamu lupa bawa. Sekarang mau semua ini buat apa? Suman cuma ketawa kecil. Ini foto aku waktu masih kecil. Kak Suman. Aku duluan. Ya. Ini sebenarnya gimana sih? Dia beneran anak Guru Gu? Tapi kenapa Margaye? Halo, nyari siapa? Halo, Om. Aku mau tanya, Guru Gu Chen tinggalnya di mana? Kamu siapa dia? Dia guru aku.
Setelah lulus aku kuliah ke luar negeri. Udah bertahun-tahun gak ketemu dia. Kalau gitu nggak usah dicari. Guru kamu itu, yah udah nggak ada. Maksud Bapak gimana? Waktu itu guru dikeluarin dari sekolah kalian. Terus kecelakaan pas di tengah jalan. Nggak ada yang nolong. Terus, dia masih punya keluarga lain gak? Nggak ada. Awalnya istrinya bunuh diri lompat dari gedung. Terus dia juga meninggal. Anak laki-laki satu-satunya. Dikirim ke panti asuhan. Bapak tahu dia dikirim ke panti asuhan yang mana? Kalau itu aku nggak tahu. Kalau gitu tolong lihatin dulu. Anak ini, mirip nggak sama orang ini? Iya, udah bertahun-tahun juga. Tapi alis dan matanya mirip. Oke, makasih ya, Pak. Sama-sama. Suman, akhirnya kamu tahu siapa aku, kan? Kenapa kamu? Mau lihat apa kamu datang? Guru, Anda mencari saya. Suman akan pergi ke Amerika untuk ikut internasional. Daftar lomba tari sudah keluar. Saya rekomendasikan kamu jadi ketua tim tari dan pimpin tim ikut lomba. Serius, Pak Gu? Terima kasih, Pak Gu. Kedepannya, aku akan lebih giat lagi. Berusaha dapat peringkat bagus. Ya, aku pasti bisa. Lan, Jangan ke sini. jangan emosi. Kita bicarakan baik-baik. Apalagi yang mau dijelaskan? Sekarang seluruh sekolah tahu soal kamu dan soal siswi ini. Gimana aku bisa hidup tenang? Itu semua cuma gosip. Benar-benar nggak terjadi apa-apa. Jangan emosi. Tenang, kita bicarakan baik-baik. Apalagi yang mau dibicarakan? Dasar pasangan anjing. Dasar pasangan anjing. Aku nggak akan biarkan kalian hidup enak. Lan. Guru tari sekolah kami, Gu Chen, karena masalah pribadi, telah sangat mengganggu kegiatan mengajar normal di sekolah. Mulai hari ini, resmi dikeluarkan. Guru Gu, ini piala yang kau menangkan saat membawa kami bertanding. Kau lupa membawanya. Sekarang, apa gunanya semua ini? Kenapa kalian ada di sini? Tentu saja kami datang untuk menyampaikan kabar bahagia. Kami akan segera menikah. Kuharap kau sudi datang minum anggur pernikahan kami. Sia Oman. Sepertinya setelah kau meninggalkanku, hidupmu cukup sulit ya? Sebenarnya apa maumu? Jangan sok jadi orang baik di depanku. Beraninya kau bilang padanya kalau kau menerimaku? Apa uang itu membantuku? Ya, aku mengambil uangmu. Aku mendekatinya. Semata-mata untuk merayunya. Lalu membuatnya jatuh cinta padaku. Biar dia hancur karena dituduh berselingkuh. Sebenarnya aku tidak menyangka. Dia terus menolakku. Karena dia menolak mengkhianati pernikahannya. Maka aku hanya bisa membuatnya merasakan. Bagaimana rasanya keluarga dihancurkan oleh orang lain. Biar dia merasakan bagaimana orang yang paling dipercaya malah mengkhianatinya. Bagaimana, Sia Oman? Dibandingkan dengan Guru Ye. Aku masih lebih baik padamu, kan? Pergi sana. Ayo, Bang Liang, jangan buang-buang waktu sama mereka. Selamat menikah.
Selamat. Rencana balas dendammu berhasil. Kamu tahu siapa aku sebenarnya. Dan kamu juga tahu kenapa aku melakukan semua ini. Oh, begitu. Jadi aku jadi seperti ini sekarang. Kamu puas? Suman. Kamu tahu bagaimana aku bertahan sendirian selama bertahun-tahun ini. Apa kamu tahu bagaimana rasanya? Sendirian di panti asuhan? Apa kamu tahu rasanya kehilangan kedua orang tua dalam semalam? Semua ini gara-gara kamu. Makanya aku dekati kamu. Aku juga mau kamu rasakan bagaimana hancurnya keluarga. Tapi aku tidak pernah ikut campur dalam pernikahan orang tuamu. Aku dan ayahmu tidak ada hubungan apa-apa dulu. Lalu kenapa kamu kirim surat itu ke ibuku waktu itu? Surat? Surat apa? Suman. Kamu pura-pura lupa? Masih berani tidak mengaku? Jelaskan sekarang. Sebenarnya apa? Sampai detik ini, kamu masih berkelit. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Kamu pantas menerima semua ini. Sampai sekarang, kamu masih saja berkelit. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Kamu pantas menerima semua ini. Hahaha. Aktingmu barusan bikin aku kagum. Aku gak nyangka kamu bisa segera itu. Sama orang yang kamu suka. Kayaknya tips dariku gak sia-sia. Lain kali aku bakal cari kamu lagi. Belum giliranmu buat nyinyir sama aku. Aku peringatkan kamu. Uangmu sudah aku kembalikan. Jangan ganggu Suman lagi. Meskipun kamu bayar balik uangnya, Suman juga nggak bakal suka sama kamu. Dia tahu apa yang sudah kamu lakukan. Aku deketin dia. Cuma buat ngerayu dia. Terus bikin dia jatuh cinta sama aku. Biar dia hancur karena selingkuh. Kamu tahu gak rasanya jadi orangnya? Sendirian di panti asuhan? Kamu tahu gak rasanya kehilangan orang tua dalam semalam? Sampai sekarang, kamu masih saja berkelit. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Ah, Wenliang, kapan kamu pulang? Aku baru saja sampai. Tanganmu kenapa? Tadi tidak sengaja tergores. Tidak apa-apa. Tolong jaga Tongtong dulu. Aku ada urusan. Oke.
Tongtong baik-baik saja. Kamu mau main apa? Tante temani kamu. Aku tidak butuh kamu. Kamu itu perempuan jahat. Kenapa Tongtong bicara begitu pada tante? Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Aku dengar kamu teleponan dengan om-om lain. Bilang dia usir mama pergi. Mama yang kamu usir itu. Aku benci kamu. Tongtong salah paham. Tante tidak menelepon siapa-siapa. Tante juga tidak mengusir mamamu. Sini, kamu keluar dulu. Kamu keluar dulu. Tongtong, yang baik, keluar. Ayo keluar. Kamu keluar. Oh. Tongtong. Tongtong. Kamu tidak apa-apa? Iya. Tongtong sudah tidur? Hei, aku baru saja menidurkan Tongtong. Jangan bangunkan dia lagi. Aku tahu kamu lelah seharian. Aku pijat bahumu ya. Oh, ayo pergi. Akhirnya bisa ucapkan selamat tinggal pada semua ini. Dulu ayahmu dan aku tidak punya apa-apa. Sampai sekarang, kamu masih saja berkelit. Ini kilas berita pagi. Pagi ini, seorang wanita di apartemen bahagia di kota kita jatuh dari gedung 34 dengan gaun hijau. Meninggal di tempat. Penyebab jatuh diduga terkait perselisihan asmara. Ini kilas berita pagi. Pagi ini, seorang wanita di apartemen bahagia di kota kita jatuh dari gedung 34 dengan gaun hijau. Meninggal di tempat. Penyebab jatuh diduga terkait perselisihan asmara. Semua ini, kamu pantas mendapatkannya. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Sang tuan berbalik dan pergi ke apartemen bahagia. Bukankah seharusnya ke bandara? Ke apartemen bahagia. Ya. Tidak akan. Bukankah balas dendammu sudah selesai?
Chen Kexin, pegang lenganku dan jangan lepaskan. Ah, Jangan khawatir. Demi seorang pria, sampai segitunya. Jangan kira hanya karena kamu menarikku. Kamu bisa menggurui Suman di depanku. Simpan wajah memelasmu itu. Hanya para pria yang peduli. kamu tidak perlu melakukan ini padaku demi Deng Wenliang. Dia sudah jadi milikmu. Dan apa Deng Wenliang itu orang baik? Hari ini dia bisa melakukan ini padaku. Besok dia bisa melakukan hal yang sama padamu. Kamu tidak perlu khawatir soal aku dan dia. Suman, dengar ya. Mulai hari ini, urusan kita belum selesai. Yang penting kamu baik-baik saja. Bukannya kamu paling berharap sesuatu terjadi padaku? Kamu sedang main drama apa di sini? Benar. Aku memang datang untuk melihat apa yang terjadi padamu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri sesuatu terjadi padamu. Biar rasa benciku ini terobati. Sayangnya kamu akan kecewa. Aku tidak lompat dari gedung. Betapa konyolnya harus membuktikan kamu salah. Itu yang terbaik. Suman, kamu hidup baik-baik saja. Aku akan membalas dendamku sendiri. Halo, Tong-tong hilang. maaf, Bagaimana bisa? Tadi malam aku jelas-jelas menidurkannya. Bagaimana bisa hilang? Aduh, ini semua salahku. Harusnya aku tahu kalau tadi malam Tong-tong tidur dengannya. Kalau tidak, anak itu tidak akan kabur sendiri mencari Suman. Jangan khawatir. Tunggu sebentar, Suman ada di sini. Tanya saja, apakah dia yang membawa pergi anak itu? tong-tong, tong-tong. Bukankah kamu yang menjemput Tong-tong? Kamu cari apa di sini? Di mana tong-tong? Apa kamu menyembunyikannya? Aku tidak tahu. Tadi malam Tong-tong tidur nyenyak di rumah. Pagi ini hilang. Yang Kexin. Apa maumu padaku? Tong-tong tidak bersalah. Aku benar-benar tidak tahu. Cukup. Anjie, Bukannya setiap hari kamu yang mengurus anak itu? Mana mungkin anak itu bisa hilang? Deng Wenliang. Di mana anak itu? Masih sakit. Tidak mungkin dia keluar sendirian. Lalu aku juga mau tanya padamu. Kami tidak membukakan pintu untuk anak itu. Terakhir kali, Guru Ye yang menjemput anak itu. Menurutku kalian berdua bersekongkol. Mau menjebak kami. Kamu masih manusia apa tidak? Itu yang ayah bilang? Meskipun aku memikirkan anak, aku tidak akan pakai cara sekeji itu. Aku akan mencari sendiri. Tong-tong. Dia di mana? Kenapa anaknya ada di dalam lemari? Kamu keluar dulu. Tong-tong, nurut ya, keluar. Tong-tong,